Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat pagi dan salam jumpa dalam Tuhan di hari ini, Jumat 3 September 2021, dalam renungan pagi Jemaat KPM Marbali bersama saya Pendeta J.K. Tutupari. Kita bersyukur sebab Tuhan telah menyertai kita melewati malam hingga kita memasuki hari yang baru ini dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau telah menjaga dan melindungi kami melewati malam hari dan memberikan kesempatan bagi kami untuk memasuki hari baru pemberian-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu di awal hari baru ini. Maka berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami dan dituntun untuk melakukan perintah-perintah dan ketetapan-Mu melalui firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, kita akan membacakan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, judul pemberitaan firman pagi ini, janganlah saling memfitnah. Siapa yang suka dan senang kalau difitnah? Tidak satu pun di antara kita yang mau difitnah. Kendati pun demikian, perilaku memfitnah sering kita temui dalam kehidupan setiap hari. Padahal tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak terpuji dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biasanya, fitnah lahir dari kebencian. Karena itu, fitnah adalah suatu tindakan memberikan informasi yang tidak benar mengenai seseorang. Fitnah dilakukan dengan tujuan memegahkan diri sendiri dan selalu menempatkan diri sebagai orang yang tidak bercela. Maka seringkali fitnah dikaitkan dengan membunuh dalam arti luas. Oleh karena itu, Yakobus memberikan peringatan keras supaya jangan memfitnah orang. Mengapa kita diingatkan untuk jangan saling memfitnah? Dengan melakukan fitnah, seseorang dapat membuat orang lain menderita dan hancur. Dengan fitnah, seseorang telah menghakimi orang lain. Itu suatu pelanggaran hukum menurut surat Yakobus. Itu berarti orang yang melakukan fitnah menganggap dirinya berada di atas hukum dan tidak menjadi penurut hukum. Dampak dari tindakan ini tidak hanya menciptakan keretakan atau kerenggangan hubungan dengan orang lain, tetapi juga memecahkan kesatuan jemaat.
Lebih membahayakan lagi, karena orang yang memfitnah menempatkan diri sebagai hakim dan menggantikan posisi Tuhan, satu-satunya hakim pembuat hukum. Hanya Tuhan sajalah yang dapat menghakimi seseorang berdasarkan hukumnya. Karena itu, manusia seharusnya tidak mempermainkan hukum, apalagi menghakimi orang lain dengan menyebarkan kebohongan atau fitnah. Saudaraku, melalui firman Tuhan saat ini, mari kita mengenali diri kita dan mengoreksi diri kita. Apakah dalam kehidupan setiap hari kita pernah selalu melakukan fitnah bagi sesama kita? Kalau kedapatan kita melakukannya, maka mari bertobatlah dan minta ampun kepada Allah. Kiranya kita senantiasa membuka diri kita, agar roh Allah berdiam dalam kita, dan kita dituntun untuk melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jika kita adalah orang yang difitnahkan segala yang jahat, maka mari kita mengampuni orang yang telah melakukannya, supaya Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan mengubahkannya menjadi baru dengan caranya Tuhan. Marilah kita terus saling mengasihi dan menebarkan kasih, saling mengampuni dan menebarkan pengampunan, saling membagi kebahagiaan dan sukacita, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu bagi kami, yang senantiasa menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih sebab Engkau telah memberikan kepada kami petunjuk, perintah, dan ketetapan dalam firman-Mu yang mengarahkan hidup kami agar senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah memberikan kami ketetapan untuk tidak memfitnah dan menghakimi sesama kami, sebab Engkaulah yang membuat hukum dan adalah hakim yang sesungguhnya. Maka roh-Mu kiranya terus dicurahkan bagi kami, supaya kami selalu berjalan di jalan-Mu, ya Tuhan, dan menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menjadi umat-Mu yang selalu mengampuni, sebab dengan mengampuni, kami diampuni dan memiliki hidup kekal. Sepanjang hari yang baru ini, kami akan beraktivitas, maka tuntunlah kami, jagalah dan sertailah kami, dan berkati semua yang kami kerjakan. Dan kami melandasi seluruh hidup dan aktivitas kami di hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber sukacita menganugerahkan segala yang baik kepada kami untuk melakukan karya-karya yang menghidupkan kini dan selamanya. Amin.